Selamat siang semuanya, kami perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu perusahaan jasa online teacher Smart Privat. Profil perusahaan Smart Privat adalah salah satu perusahaan jasa online teacher yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan digital meliputi layanan pelatihan bahasa Inggris, internet marketing, dan desain grafis. Perusahaan ini akan segera didirikan pada tahun 2022. Rencananya, kantor Smart Privat akan berlokasi di Jalan Dipati Ukur, nomor 90, Kota Bandung. Nama Smart Privat sendiri tertuang atas perkasa segenap tim pengajar. Smart Privat akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada setiap customer. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan berupa berperan dalam kemajuan bisnis digital dan menjadikan online teacher sebagai privat sebagai layanan jasa pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Misi perusahaan yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus dengan kualitas tanpa batas menggunakan metode pembelajaran dan pelatihan. Menjaga kepuasan dan kesetiaan pelanggan sebagai harapan kami dalam kunci sukses layanan pembelajaran dan pelatihan berbasis digital. Yang ketiga, menyediakan layanan yang nyaman, mudah, dan aman. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan secara umum. Jabatan Direktur Indra memimpin jalannya perusahaan dan merencanakan pencapaian jangka panjang. Yang kedua, manajer SDM. Yang kedua, manajer SDM William menjalankan seluruh fungsi SDM. Ketiga, manajer pemasaran Ajijul merencanakan dan melakukan pengontrolan segala bentuk kegiatan pemasaran. Yang keempat, staf operasional pelayanan 30 orang melakukan kegiatan operasional pelayanan, pembelajaran dan pelatihan online teacher. Yang kelima, manajer keuangan Alif mengelola keuangan perusahaan. Yang keenam, staf pemasaran Ginta melaksanakan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Oke. Bab 3, analisis dan pembahasan 3.1, analisis lingkungan eksternal dan menggunakan 5 force competition model. Berikut merupakan hasil dari analisis pada online teacher Smart Privat, yaitu persaingan sesama industri. Berikut merupakan indikator-indikator hal analisis dari dimensi persaingan sesama industri online teacher Smart Privat. Jumlah pesaing dalam industri pelatihan ini dapat dikatakan sudah lumayan banyak, namun tidak sebanyak industri pada bidang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari data yang ada di sekitaran kota Bandung, bahwa terdapat 20 perusahaan yang sama-sama membuat online teacher di daerah Bandung, kota, dan Kabupaten Bandung. Karena banyaknya persaingan tersebut, maka berakibat pada ketatnya kompetisi persaingan antara perusahaan-perusahaan pesaing dan online teacher Smart Privat. Nah, ketat persaingan di sini yang dimaksud adalah persaingan harga antar perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam indikator jumlah pesaing ini dapat menyebabkan persaingan sesama industri terbilang tinggi. Tingkat pertumbuhan bisnis online teacher saat ini sedang mengalami kemunduran. Hal ini dapat terjadi karena dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat lantaran terjadi penghambatan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan para perusahaan dalam bisnis ini saling memperebuti pasar untuk mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam indikator tingkat pertumbuhan bisnis dapat menyebabkan persaingan sesama bisnis tinggi. Tingkat diferensi produk yang ada dalam aspek lain ini sangat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang berbedanya dapat terlihat dari bentuk materi pengajaran yang kami lebih up to date, serta saranan dan cara pelatihan dan pengajaran online kami yang lebih terpadu. Nah, ancaman pelaku bisnis baru juga perlu diperhitungkan. Berikut ini merupakan indikator-indikator hasil analisis dari dimensi ancaman pelaku bisnis baru online teacher Smart Privat. Yang pertama, pentingnya reputasi atau brand loyalty dalam keputusan pembelian. Reputasi atau brand sangat mempengaruhi pembelian dalam melakukan keputusan pembelian. Karena hal ini tuh jika brand suatu produk atau layanan sudah terkenal, kualitasnya yang bagus, maka pembeli akan lebih mudah dalam melakukan pemasarannya. Karena pasar telah mengerti bagaimana kualitas layanan tersebut. Kemudian kebutuhan modal.
Dinilai ancamannya rendah terhadap masuknya pelaku bisnis baru karena dibutuhkan modal yang cukup besar untuk perusahaan baru dalam industri online. Teacher ini. Akses pendatang baru ini kepada modul-modul dan materi pembelajaran dari industri bisnis ini sebagian besar adalah materi dari unit pembelajaran luar negeri. Kemudian daya tawar-menawar penyediaan layanan atau pemasok layanan. Berikut merupakan indikator-indikator hasil analisis dari dimensi daya tawar online teacher smart private. Yang pertama ada konsentrasi pemasok materi online teacher smart private yang didapat peneliti perusahaan memiliki beberapa pemasok atau penyedia materi pelatihan. Kemudian online teacher smart private ini tidak tergantung dengan pemasok tertentu saja. Jika dilihat dari kualitas yang ditawarkan dari masing-masing pemasok, walaupun memiliki karakteristik yang berbeda dari masing-masing pemasok, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi online teacher smart private. Kemudian ada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual di online teacher smart private tidak dapat dinegosiasi, namun dapat disesuaikan dengan pilihan layanan yang dibutuhkan. Ketika pelanggan melakukan order pesanan khusus atau made by order, misalnya pesanan khusus untuk bundling layanan pelatihan bahasa Inggris dengan desain grafis, tetapi untuk pesanan standar yang sudah didaftar harga berlaku, harga take it or leave it, perusahaan juga bisa memberikan diskon pada para pelanggannya jika mengambil layanan dalam jumlah tertentu. Kemudian ada ancaman layanan substitusi berikut merupakan indikator-indikator dari hasil analisis dimensi ancaman layanan substitusi online teacher smart private. Yang pertama ada ketersediaan layanan substitusi dalam bisnis ini terdapat layanan substitusi yang mampu menggantikan fungsi online teacher. Contohnya seperti belajar langsung di tempat les tatap muka. Online teacher smart private ini mengungkapkan bahwa meskipun mempunyai fungsi yang sama, tetapi layanan substitusi tersebut tidak bisa bersaing. Kemudian kita masuk ke 3.1.1. Analisis pesaing serta jenis layanan dari pesaing. Analisis pesaing adalah bidang analisa strategis yang spesialisasinya dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Kemudian ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing dan jenis ancaman berupa layanan apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan financial bisnis pesaing lainnya. Nah, ini ada beberapa pesaing dari online teacher smart private. Yang pertama ada perusahaan Smart Solution yang berada di wilayah Bandung Timur, yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan smart private yang berada di wilayah Bandung Tengah. Namun perusahaan ini terhitung sebagai pesaing akibat penyediaan beberapa modul pelatihan yang tingkatnya kemiripannya mungkin 30% dengan smart private. Kemudian ada perusahaan New Concept yang berada di wilayah Bandung Selatan yang jaraknya sangat jauh dengan smart private yang berada di wilayah Bandung Tengah. Namun perusahaan ini diperhitungkan sebagai pesaing akibat pemasok harga yang lebih rendah daripada smart private. Selain itu, perusahaan New Concept juga menyediakan pelayanan tatap muka secara langsung dan bundling pelatihan seperti halnya smart private. Kemudian ada perusahaan BTC atau Bandung Training Center yang berada di wilayah Bandung Utara, di mana jaraknya cukup jauh dengan smart private yang berada di wilayah Bandung Tengah. Namun perusahaan ini diperhitungkan sebagai pesaing akibat menyediakan beberapa modul pelatihan yang tingkat kemiripannya 45% dengan smart private. Selain itu, perusahaan BTC juga memiliki metode yang sama bagus dan uniknya dengan smart private. Namun harga yang dipatok masih terbilang sangat mahal dibandingkan smart private. Kemudian masuk ke 3.2, analisis lingkungan internal menggunakan resources, capabilities, dan core computation. Lingkungan internal berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, manajemen SDM memulai proses rekrutmen dan seleksi. Selama ini, HR Manager atau HR bertanggung jawab atas rekrutmen dan seleksi karyawan. Jika perusahaan membutuhkan karyawan, itu mengiklankan lowongan di surat kabar dan media online. Pengelola SDM Smart Private juga dilakukan melalui pelatihan profesional, namun berdasarkan penelitian dari Whistleblower menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki rencana program pelatihan dan mengembangkan untuk karyawan.
dan telah memiliki cost tersendiri ketika mengadakan program pelatihan dan pengembangan. Mengetahui keinginan pengguna jasa, perusahaan akan melakukan survei langsung terhadap pengguna jasa dan mewawancarai pengguna jasa secara langsung. Selama ini kegiatan pemasaran perusahaan mengandalkan tenaga pemasaran untuk mencari pelanggan. Sebagian besar anggaran modal perusahaan ini digunakan untuk tujuan investasi. Modal perusahaan berasal dari uang keluarga dan pinjaman bank. Saat meminjamkan ke bank, perusahaan melakukan pinjaman dengan menggunakan jaminan atau agunan dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Nah, kegiatan operasionalnya adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada keunggulan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan di masa lalu adalah apa yang biasanya dicapai oleh manajer operasional. Manajer operasi selalu meminta laporan pengiriman dari koordinator operasi tentang status pengirimannya. Manajer operasi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman modul. 3.3 Analisis strategi tingkat bisnis. Analisis level strategi di Smart Private Business Online Teacher ini merupakan bentuk strategi yang ditujukan untuk kepuasan pelanggan dengan menjamin sistem pembelajaran dan pelatihan dengan hasil optimal yang diharapkan oleh konsumen. Misalnya, jika konsumen dapat mempraktekkan internet marketing untuk memasarkan produk secara online, kami akan mencoba memberikan pelatihan internet marketing bagi para pebisnis online untuk mengalami lonjakan konsumen. Seperti halnya jika konsumen kami ingin belajar bahasa Inggris online untuk mengikuti ujian TOEFL, maka kami memastikan pelatihan kami ini dapat meningkatkan skor TOEFL mereka. Contoh lainnya adalah jika klien datang ke perkuliahan dengan kemampuan desain grafisnya, maka kami akan memberikan layanan yang sesuai dengan menunjang hasil belajarnya. Kemudian 3.3.1 penjelasan who atau target pelanggan. Yang pertama tuh target pelanggan di toko ini tidak lain adalah pelanggan tetap online teacher Smart Private. Target pasar di luar pelanggan itu sendiri dapat dipresentasikan sebagai berikut dengan menggunakan pangsa pasar pribadi yang cerdas. Siswa yang offline untuk pembelajaran tatap muka akan beralih ke pembelajaran online, di mana pembelajaran online ini di sekolah terkadang tidak selengkap dan selengkap lembaga pelatihan seperti Smart Private. Kemudian pengembang bisnis UMKM biasanya pengembang bisnis UMKM seringkali membutuhkan pelatihan online untuk memperkuat keterampilannya di internet marketing mereka. Kemudian ada tenaga kerja disebut dengan desain grafis. Pekerja yang membutuhkan keahlian desain grafis sangat membutuhkan tenaga yang mampu mengeksekusi aplikasi desain grafis dengan mahir. Kemudian masyarakat pada umumnya seperti ibu rumah tangga yang ingin menciptakan nilai bagi diri mereka sendiri untuk mendapatkan penghasilan lebih dari rumah akan sangat membutuhkan kemampuan bahasa asing dan internet karena dampak pandemi. Marketing juga didesain grafis sebagai penunjang. Kemudian ada 3.3.2 penjelasan what atau kebutuhan pelanggan. Yang pertama tuh kebutuhan pelanggan yang ingin berbicara bahasa Inggris, kebutuhan klien yang ingin memiliki kemampuan internet, kebutuhan klien yang bertujuan untuk memiliki keterampilan desain grafis. Dan kita masuk ke 3.3 penjelasan how bagaimana memenuhi kebutuhan. Yang pertama, memenuhi kepuasan konsumen dengan cara menyediakan modul pelatihan desain grafis dan internet marketing. Kemudian memenuhi kepuasan konsumen dengan cara memberikan layanan yang ramah dan nyaman pada customer. Dan memenuhi kepuasan konsumen dengan cara memberikan metode pelatihan jarak jauh yang praktis. 3.4 analisis strategis tingkat korporat dengan diversifikasi dan level diversifikasi. Strategi tingkat perusahaan dengan melakukan pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Smart Private adalah dengan memberikan layanan pelatihan tambahan, termasuk pelatihan yang pengembangan bisnis di mana afiliasi saat ini merupakan jenis bisnis digital yang paling berkembang. 3.5 analisis strategi internasional dan mode of entry yang dipilih untuk ekspansi bisnis ke luar negeri. Strategi bisnis internasional yang ditempuh agar dapat melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri ini serta entry mode yang dipilih oleh Smart Private tidak lain adalah franchising di negara-negara tetangga, yaitu beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.
Guru-guru online ruang guru digital yang selain berhasil mengembangkan bisnis kami di Indonesia dan beberapa negara tetangga juga menjadi latar belakang kami untuk melakukan strategi franchising untuk menembus negara-negara tersebut. Masuk ke 3.6, bentuk kerjasama perusahaan dan perusahaan yang dipilih untuk melakukan kerjasama. Bentuk kerja perusahaan Smart Private merupakan kerjasama konsorsium. Kerjasama konsorsium merupakan partnership dengan jenis perusahaan yang sama dalam industri yang sama, di mana sumber dayanya digunakan untuk memperoleh keuntungan yang terlalu mahal untuk dikembangkan sendiri. Ruang Guru sebagai aplikasi belajar terbesar di Asia Tenggara sangatlah tepat untuk dijadikan mitra dalam melakukan kerjasama perusahaan ini. Hal tersebut didasarkan apabila melakukan kerjasama dengan Ruang Guru, maka brand Smart Private pun akan terangkat serta mendapatkan banyak value.